Hai guys, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku pengen bahas tentang cara pendaftaran sebelum teman-teman ke Kedubes atau ke tempat VFS Global di Kuningan City. Jadi teman-teman harus pendaftaran dulu janji temu di VFS Global ini. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, sekarang harus ke agen-agen yang ditunjuk oleh Kedubes masing-masing. Dan di VFS Global ini teman-teman bisa bikin visa di semua negara, baik Eropa, Amerika, Australia, Jepang, Korea. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ke Kedubesnya langsung, itu jadi nanti diminta untuk pulang dan ke agen masing-masing seperti VFS Global ini. Dan untuk teman-teman yang tinggalnya di luar kota dan nggak mungkin ke Jakarta juga untuk datang ke VFS Global ini, teman-teman bisa ke Kedubes masing-masing, karena untuk di luar kota itu walk-in ke Kedubes masing-masing. Tapi kalau di kota teman-teman nggak ada Kedubesnya, teman-teman paling harus ajuin ke agen travel terpercaya. Sebelum aku mulai video ini, boleh tolong dibantu untuk like videonya dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Yang pertama, aku akan infoin yang teman-teman harus siapkan sebelum pendaftaran VFS Global di websitenya. Nah, teman-teman siapkan dulu KTP dan paspor teman-teman yang masih berlaku. Untuk paspor ini minimal 1 tahun. Itu menurut saya tingkat diterima untuk pengecekan visanya lebih tinggi dibanding yang di bawah 1 tahun. Karena kalau di atas 1 tahun itu masih lama untuk masa berlakunya habis. Jadi nanti pemeriksa juga akan infoin ke teman-teman seperti yang di video sebelumnya aku infokan, kalau di bawah 1 tahun nanti takutnya diminta untuk perpanjang dulu sebelum nanti visa kita diserahkan atau diterima. Untuk cara pengisian di VFS Global ini, untuk pilih janji temunya itu cepet banget, nggak seperti M-Paspor yang sering error, nge-lag atau nge-crash kayak gitu dan loading lama. Jadi kalau untuk VFS Global ini paling cuma 1 atau 2 menit untuk per orang dan nggak perlu bayar dulu, karena untuk visa ini nanti bayarnya saat kita sudah serahkan berkas-berkas. Lalu sebagai saran tambahan, teman-teman saat pengisian di VFS Global ini utamakan isi yang orang dewasa dulu, baru yang anak di bawah 17 tahun. Nah, karena nanti untuk yang di bawah 17 tahun ada tanda centang yang harus diisi. Nah, tanda centang ini untuk teman-teman yang di bawah 17 tahun nanti dokumennya itu diinfokan mengikuti orang yang ikut dengan kita sebagai orang dewasa. Untuk cara pengisian di VFS Global ini aku contohin untuk isi yang visa Jepang dulu. Di visa Jepang ini, jadi nanti teman-teman isi aja visa waiver untuk yang paspor elektronik. Apabila teman-teman masih yang paspor biasa, itu teman-teman harus bikin yang single entry atau yang multiple entry. Tapi untuk cara pengisiannya semua sama untuk di berbagai negara. Ini tampilan awal di website untuk pengajuan visa Jepang. Teman-teman bisa klik yang di pengajuan visa ini, klik mulai sekarang. Lalu ini panduan lengkapnya, tapi kita lewatin aja karena aku akan info lengkap ke teman-teman juga. Tapi kalau teman-teman mau lihat, ini bisa dilihat tahapannya dalam pengajuan visa. Kalau sudah, kita klik ajukan sekarang yang di sini atau yang di pembuatan janji temu yang di bawah ini. Kita klik, lalu pesan janji temu buat sekarang. Teman-teman akan nanti ditampilkan seperti ini. Kalau teman-teman belum pernah punya akun, teman-teman bisa klik yang di sini. Lalu tampilan untuk pembuatan akunnya seperti ini. Kalau sudah, klik saya mengizinkan ini, lalu klik daftar. Kalau sudah, bisa isi email dan kata sandi yang teman-teman tadi sudah isi. Lalu klik masuk. Pastikan untuk internet teman-teman stabil, lalu bisa pilih mulai pemesanan baru.
Untuk visa Jepang ini pilihannya cuman di Jakarta aja. Jadi kalau teman-teman lokasinya ada di luar kota, bisa bikin melalui agent travel. Lalu pilih yang Japan. Ada dua pilihan, Japan dan registration visa waiver. Kalau ini kita klik registration visa waiver, ada tulisan pre-registration tapi tidak ada slot. Ini karena untuk yang COVID kemarin sebelum Jepang open border. Jadi teman-teman bisa kliknya yang pilihan Japan ini. Untuk teman-teman yang punya e-paspor, teman-teman bisa klik yang visa waiver registration. Tapi kalau teman-teman punya paspor yang biasa, bisa pilih yang untuk yang multiple ini. Jadi dalam 1 bulan nanti teman-teman bisa beberapa kali balik ke Jepang. Lalu untuk single entry hanya bisa digunakan 1 kali aja di tanggal tertentu atau di 3 bulan sebelum pendaftaran berlakunya. Lalu ini untuk tour dan ini special visa. Ini special visa ini saat COVID kemarin. Lalu transit visa, jadi kalau teman-teman di Jepang untuk transit aja kadang dibutuhkan transit visa untuk keluar masuk di Jepang. Karena aku menggunakan paspor elektronik, jadi aku pilih yang visa waiver registration. Apabila pilihannya seperti ini juga, artinya teman-teman untuk paspor elektronik sedang full tempatnya untuk 1 atau 2 bulan ke depan. Ini ada pilihan slot paling awalnya. Untuk jadwal visa ini diperbaharuin setiap 1 bulan 1 kali di awal bulan. Lalu klik lanjutkan. Teman-teman bisa isi data pemohon. Ini aku coba isi asal-asalan aja. Untuk yang nama depan ini, semisalnya teman-teman ada 3 atau 4 kata atau lebih di nama teman-teman, biasanya aku nama depan ini 2 kata terdepan. Jadi misalnya namanya Ucup, Baba, lalu nama belakangnya Yusuf gitu. Ini namanya, mohon maaf apabila ada kesamaan nama. Ini nggak ada maksud sama sekali, ini cuman sebagai contoh aja. Lalu jenis kelamin, teman-teman bisa pilih yang male. Lalu tanggal lahir, teman-teman isi aja sesuai KTP. Lalu kebangsaan, bisa pilih yang Indonesia. Nomor paspor, isi sesuai paspor yang teman-teman sudah bikin di paspor elektronik. Ini aku asal-asalan aja. Lalu untuk tanggal kadaluarsa juga teman-teman pilih sesuai di paspor elektronik. Pastikan lebih dari 6 bulan sebelum masa berlaku habis ya. Lalu nomor kontaknya isi 62, nomor telepon teman-teman berapa. Lalu emailnya, ini aku sebagai contoh aja. Lalu klik simpan. Apabila teman-teman bikinnya untuk sekeluarga pergi, teman-teman bisa klik tambahkan pelamar lain di sini. Nah, untuk di pemohon kedua ini, teman-teman ada pilihan pemohon adalah anak berpergian dengan paspor dewasa. Nah, ini harap lengkapi detail pribadi anak yang di bawah 17 tahun menggunakan paspor dewasa dan tanggal kadaluarsa sesuai paspor dewasa. Orang dewasa harus menjadi salah satu pelamar dalam pemesanan janji temu ini. Tapi apabila teman-teman semisalnya sudah daftarin yang anak kecil duluan, baru yang dewasa, pilihan centang ini nggak muncul seperti yang di pemohon pertama, baru munculnya di pemohon yang kedua. Jadi sebaiknya teman-teman isi dulu di pemohon pertama yang dewasa, baru yang selanjutnya untuk di bawah 17 tahun. Untuk langkah selanjutnya, nama depan isi sesuai sama seperti yang pertama. Nama depan anaknya siapa? Untuk nomor paspor ini, isinya nomor paspor yang orang dewasa yang akan ikut di saat janji temu ini. Untuk teman-teman yang lupa mengaktifkan tanda centang ini, nanti infokan aja ke bagian yang janji temu, ada anak kecil yang ikut paspor elektronik untuk visa Jepang. Lalu kita pilih aja salah satu tanggal yang kita bisa datang. Untuk ini yang slot waktunya teman-teman bisa pilih aja. Biasanya untuk janji temu ini nggak lama, paling cuman sekitar 5-10 menit aja untuk pengecekan berkas-berkas. Misalnya teman-teman pergi berempat, nanti cukup 1 orang aja yang bawa berkas itu untuk pengajuan 4 orang sekaligus. Lalu klik lanjutkan. Nah, ini ada
layanan yang tersedia. Jadi untuk layanan ini teman-teman bisa cek aja di sini. Lalu ada premium lounge, teman-teman bisa baca sendiri untuk detail-detailnya ini ya. Lalu aku skip ke paling bawah. Semisalnya teman-teman lupa klik tambah di sini. Nah, nanti di lokasi VFS Global teman-teman juga bisa mengajukan untuk layanan tambahan ini kok. Lalu klik lanjutkan. Nah, ini tinjau dan bayar. Untuk pembayaran, teman-teman nanti bayarnya saat di VFS Global. Jadi bukan seperti M-Paspor yang harus bayar duluan saat pengajuan. Nah, ini lokasinya, detailnya, pastikan lagi untuk tanggal lahir, nomor paspor, dan tanggal kadaluarsa sesuai. Untuk kontak nomor telepon ini penting. Jadi teman-teman pastikan aktif karena nanti biasanya akan dapat email atau notif sesuai yang kita isi di sini. Lalu dicek kembali untuk tanggal dan detailnya. Untuk pembikinan visa waiver ini murah, harganya cuma 121.000 dibandingkan kalau teman-teman pilih yang visa single entry. Itu untuk biayanya sekitar 500 sampai 700.000 yang untuk sampai multiple entry. Kalau untuk visa waiver ini nanti berlakunya sampai 3 tahun dari tanggal dikeluarkan visa Jepang kita. Jadi ini salah satu keuntungan dari paspor elektronik. Teman-teman bisa klik saya menerima persyaratan ini. Lalu apabila teman-teman ingin mendapatkan penawaran dari VFS Global, bisa klik tanda centang ini juga. Lalu setelah itu klik bayar di VAC. Ini tampilan setelah berhasil pengajuan VFS Global untuk pengajuan visa Jepang. Ini detail-detailnya juga. Lalu klik rumah atau beranda. Apabila teman-teman ingin mengubah jadwal waktu, teman-teman bisa lakukan 2 atau 3 hari sebelum tanggal kedatangan. Teman-teman bisa klik kelola janji temu ini. Nanti di detail janji temu, pilih yang jadwalkan ulang janji temu. Biasanya kalau kita jadwalkan ulang waktunya mepet-mepet, itu keseringan jadwalnya sudah penuh semua. Lalu apabila teman-teman berhalangan dan nggak bisa datang, bisa klik batalkan janji temu dulu. Setelah kita pendaftaran akan langsung dapat email notif. Apabila teman-teman nggak dapat email notifnya janji temu, teman-teman bisa klik kirim ulang surat konfirmasi ini. Untuk surat konfirmasi ini harus dibawa saat datang ke VFS Global di Kuningan City. Sekian video aku. Semoga teman-teman terbantu ya dengan video ini. Jadi teman-teman nggak salah dalam pengisian untuk pengajuan visa nanti di VFS Global. Bagi teman-teman yang masih belum jelas, boleh di komen aja di bawah. Bagi teman-teman yang ada info tambahan seputar di VFS Global ini, mungkin teman-teman bisa komen juga di bawah, jadi dapat membantu teman-teman yang lain dalam pengajuan visa ya. Terima kasih.